Halo guys, kembali lagi di channel saya, Rifki Angelina Ginting. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bapak Nurdiansyah MPD, dengan judul Masa Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Masa pendudukan Jepang di Indonesia kini dimulai pada tahun 1942 dan juga berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana yang bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Pada awal Perang Dunia Kedua, di mana Belanda kini diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia Belanda pun kini mengumumkan keadaan siaga dan juga di bulan Juli mereka mengalihkan ekspor untuk ke Jepang dan juga ke Amerika Serikat dan juga Inggris, yang bertujuan untuk dapat mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan. Kegagalan pada bulan Juni 1941, dan Jepang juga melakukan penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember, di mana pada bulan yang bersamaan itu, faksi dari Sumatera kini menerima bantuan untuk dapat mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda, di mana pasukan Belanda ini berhasil dikalahkan oleh Jepang pada bulan Maret 1942, di mana penduduk Jepang di Indonesia ini mengalami bervariasi dan juga tergantung di mana seseorang hidup dan juga berstatus sosial. Penduduk Jepang ini membentuk persiapan untuk kemerdekaan yang disebut BPUPKI ataupun Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana badan ini bertugas membentuk persiapan untuk pra-kemerdekaan dan juga membuat dasar negara yang digantikan oleh PPKI dan juga bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Selanjutnya, adapun dampak-dampak penduduk Jepang. Yang pertama yaitu aspek politik aspek, yang kedua ekonomi dan sosial aspek, yang ketiga kehidupan militer. Selanjutnya, ada perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama yaitu peristiwa Cold Plain yang terjadi di Aceh pada bulan November tanggal 10 tahun 1942, di mana peristiwa ini yang dipimpin oleh seorang ulama muda yang bernama Tengku Abdul Jalil. Yang kedua, peristiwa Singaparna, di mana peristiwa ini yang dipimpin oleh Taksimala yang terjadi di Jawa Barat yang dibawa pimpinan oleh Ki Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943. Yang ketiga yaitu peristiwa Indramayu yang terjadi pada bulan April tahun 1944, di mana peristiwa ini terjadi karena kewajiban paksa untuk dapat deposit persinasi dan juga pelaksanaan kerja paksa. Yang keempat, pemberontakan Tengku Hamid, di mana Tengku Guyan Hamid adalah seorang perwira yang bersamaan dengan satu peletopan dan juga pasukannya kini melarikan diri ke hutan untuk dapat melakukan perlawanan. Dan pemberontakan ini pun terjadi pada bulan November 1944. Yang kelima, perlawanan Peta di Blitar,
yang terjadi pada tanggal 29 Februari pada tahun 1945, di mana perlawanan ini yang dipimpin oleh Syodansyo Supriyadi, Syodansyo Nurandi, dan juga Dr. Ansus Ismail, yang disebabkan oleh terjadinya pengumpulan beras, Romusa dan Heiho paksa dan juga di luar batas kemanusiaan. Yang keenam, perlawanan peta Meuredu PD yang terjadi di Aceh pada bulan November tahun 1944, di mana perlawanan ini yang dipimpin oleh Perwira Tengku Guyan Hamid. Latar belakang terjadinya perlawanan ini karena adanya sikap arogan dari Jepang yang sangat kejam kepada orang-orang yang umumnya dan juga Indonesia pada khususnya pada tentara. Yang ketujuh, perlawanan peta di Gumilir, Cilacap pada bulan April 1945, di mana perlawanan ini yang dipimpin oleh seseorang pemimpin tim yang disebut dengan Bunda Danco, Kusairi dan juga rekannya, di mana perlawanan ini yang direncanakan pada tanggal 21 April 1945 kini diketahui oleh Jepang dan kemudian ditangkap pada tanggal 25 April tahun 1945. Selanjutnya, adapun sistem stratifikasi sosial, di mana sistem stratifikasi sosial ini memiliki dua macam. Yang pertama, pada zaman Jepang, sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang yang ditempatkan di kelas bumi putra Eropa Timur dan juga serta pada kelompok asing, kecuali pada Jepang. Hal ini yang disebabkan oleh keinginan hati masyarakat Jepang Indonesia untuk dapat membantu mereka dalam melakukan perang Asia Timur. Yang kedua, pada zaman industri modern, di mana para industrialisasi modern tentu saja berdampak jauh lebih luas daripada industrialisasi di era kolonial Belanda, di mana daerah perkotaan dan juga adanya pergeseran dalam struktur kerja dan juga angkatan kerja. Selanjutnya, adapun organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, di mana organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu Gerakan 3A, di mana bangsa Jepang ini membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan Gerakan 3A, di mana perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Yang sesuai dengan namanya, perkumpulan ini juga memiliki 3 semboyan. Yang pertama yaitu Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Perlindungan Asia, dan ketiga yaitu Pimpinan Asia. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat ataupun Putra. Tujuan didirikannya Putra adalah untuk dapat memusatkan segala potensi bagi masyarakat Indonesia dan juga untuk dapat membantu Jepang dalam perang invasi. Tujuan Putra ini untuk Indonesia adalah untuk dapat menghidupkan kembali aspirasi bagi bangsa Indonesia yang kini masih terbelenggu pada politik Belanda. Yang ketiga, Majelis Islam Allah ataupun Indonesia dengan singkatan MIAI, yang mana merupakan satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan pada masa Jepang, di mana kegiatan MIAI terbatas hanya untuk dapat amal dan juga hari-hari besar bagi keagamaan. Yang keempat, Majelis Syura Muslimin ataupun Masyumi, yang merupakan Majelis Syura Muslimin bagi Indonesia, di mana Ketua Hashim Ashari wakilnya yaitu bernama Mas
Mansur, di mana bergeraknya dalam bidang keagamaan. Yang kelima, Jawa Hakokai, di mana tujuannya untuk dapat membentuk badan baru karena semakin hebatnya perang Pasifik sehingga perlu digiatkan dan juga dipersatukan segala kekuatan rakyatnya. Dari program Jawa Hakokai adalah untuk dapat melaksanakan segala sesuatu yang nyata dan juga ikhlas demi bangsa Jepang, dan juga dapat memperkokoh pembelaan tanah air dan juga memimpin rakyat untuk dapat mengembangkan tugasnya, di mana tugasnya adalah mengerahkan rakyat untuk dapat mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan juga menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk bangsa Jepang. Yaitu adapun organisasi semi militer, di mana organisasi militer ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu Seinindan ataupun disebut dengan Barisan Pemuda, di mana didirikan pada tanggal 19 Maret di mana didirikan pada tanggal 9 Maret tahun 1943. Pelantikan Seinindan bertetapan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yang memiliki tujuannya adalah untuk dapat mendidik dan juga melatih pemuda agar dapat menjaga dan juga mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Awalnya Seinindan ini beranggotanya berumur 15-22. Kini juga diubah menjadi 14-22, di mana anggotanya sangat berjumlah besar, yaitu dengan 3.500 dari seluruh Jawa dan juga berkembang menjadi 500. Yang kedua, Keibodan ataupun disebut Barisan Pembantu Polisi, di mana dibentuk bersamaan dengan Seinindan. Keibodan tidak terpengaruh oleh golongan nasional karena pengawasannya langsung di bawah polisi yang didirikan di Sumatera. Kemudian yang ketiga yaitu Swiss Hintai atau Barisan Pelopor, di mana yang diresmikan pada tanggal 2 September pada tahun 1944, di mana memiliki tujuan sebagai hasil keputusan bidang ketiga dari Chow Sang-in, yang dipimpin adalah oleh Ir Soekarno dan wakilnya juga Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan juga Buntaran Martoatmojo, di mana tokoh ini juga berusaha menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang langsung dibimbing oleh tokoh nasionalis. Yang keempat yaitu Hizbullah, di mana yang diketuai oleh Zainal Arifin, yang sebagai tentara cadangan Jepang yang bertugas pokoknya adalah melatih diri baik, itu jasmani maupun itu rohani, dengan juga menjaga bahaya udara dan juga mengintai mata-mata musuh, menggiatkan dan juga menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang-perang. Sebagai pemuda Islam juga bertugas pokoknya adalah untuk menyiarkan agama Islam dan juga memimpin umat Islam. Adapun organisasi militer, di mana organisasi militer ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu dengan Heiho, dengan memiliki syarat untuk menjadi Heiho adalah seorang pemuda yang berusia 18-25 tahun dengan memiliki pendidikan terendah yaitu SD, di mana anggota Heiho ini ditempatkan langsung pada angkatan perang Ad-al ataupun walaupun statusnya pembantu Jepang. Yang kedua, Peta
ataupun pembela tanah air. Pembentukan peta oleh Kumakichi Hadara, di mana anggota peta ini terdiri dari orang-orang Indonesia yang juga mendapatkan pendidikan militer bagi Jepang. Tugas peta adalah untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Peta ini juga memiliki peranan besar dalam memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota peta antara lain yaitu Supriyadi dan juga Sudirman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak.